Siapa sih yang nggak kenal Dave Grohl? Legend yang satu ini akhir-akhir ini sering kali digosipin para pecinta rock di seluruh dunia. Itu karena dia terlibat dalam sebuah skandal. Dan hal itu udah dikonfirmasi sama Grohl pada Selasa 11 September 2024 melalui akun Instagram pribadinya. Grohl yang udah nikah dari tahun 2003 ini ngaku kalau dia punya bayi perempuan yang baru aja lahir. Tapi lahirnya bukan dari rahim istrinya, tetapi dari selingkuhannya. Beberapa mantan Grohl juga ngomong kalau Grohl memang suka selingkuh. Sebelum nikah sama produser TV dan model Jordan Blum, Grohl udah di luar nikah sama tukang foto yang namanya Jennifer Leigh Youngberg di tahun 1994 dan bubar di tahun 1997. Penyebabnya ya karena penyakit lama Grohl kumat lagi, yaitu tukang selingkuh dan gak setia. Oke lah, kalau soal percintaan, Grohl memang dikenal gak setia, tapi kalau soal musik pasti semua pecinta musik kenal, apalagi pecinta rock dan grunge. Pasti mereka semua kenal siapa sosok Grohl ini. Nah, jadi si Grohl ini adalah musisi yang penuh talenta. Dia adalah drummer dan pentola Nirvana, yaitu sebuah band yang paling populer di era 90-an. Berkat skillnya di Nirvana, nama Grohl jadi terkenal sampai sekarang. David Eric Grohl, atau yang sering dipanggil Dave Grohl, lahir di Warren, Ohio, Amerika Serikat pada 14 Januari 1969. Dia memiliki darah Jerman, Irlandia, Slovakia, dan juga Inggris dari kedua orang tuanya. Waktu umurnya 7 tahun, orang tua Grohl bercerai, dan Grohl ikut sama mamanya. Nah, waktu dia umur 12 tahun, Grohl udah nunjukin kesukaannya sama musik. Waktu itu, instrumen pertama yang dia pelajari adalah gitar. Karena sering latihan otodidak, Grohl pun menemukan jalan ninjanya dengan menyukai genre lagu yang keras. Sementara kakaknya lebih suka lagu bergenre new wave. Berbekal ilmu gitar otodidaknya, Grohl pun membentuk band pertamanya bersama kawan-kawannya. Padahal nih, waktu itu Grohl seringkali berpindah-pindah sekolah. Tapi semangatnya dalam bermusik nggak pernah padam dan semakin besar. Dia juga selalu punya band di setiap tempat yang disinggahi. Sampai akhirnya keluarganya memutuskan Dave Grohl pindah ke Virginia waktu dia SMA. Gak lama di Virginia, Grohl udah gabung sama band lokal yang namanya Freak Baby. Dan disinilah Grohl mulai mempelajari drum. Band ini melakukan perombakan susunan personil karena pemain bassnya dipecat. Nah, pada akhirnya Grohl berubah posisi menjadi drummer dan nama band berubah menjadi Mission Impossible. Grohl yang terpengaruh sama band-band metal seperti Led Zeppelin, Kiss, Motorhead, dan Black Sabbath akhirnya mengikuti audisi drummer dari band punk Washington DC yang bernama Scream. Setelah diterima dan gabung sama Scream, dia pun beraksi selama 4 tahun, dan karir Grohl pun meroket waktu itu. Tapi sayang, Scream harus bubar karena basis mereka keluar dari band. Setelah Scream bubar, Grohl yang memang udah kenal sama pentola Nirvana yaitu Kurt Cobain dan Chris Novoselic coba-coba untuk ikut audisi pencarian drummer untuk band Nirvana. Dengan skill Grohl yang bukan kaleng-kaleng, akhirnya dia berhasil jadi drummer Nirvana di tahun 1991. Nama Nirvana pun meledak bersama rilisnya album Nevermind, yang menandakan debut mereka bersama label besar. Secara diam-diam, Grohl juga menyempatkan diri untuk nulis dan merekam lagu demonya sendiri yang judulnya Pocket Watch. Sementara itu, nama Grohl udah makin dikenal di Nirvana berkat gaya main drumnya yang punya ciri khas. Di tahun 1993, Grohl juga dikasih kesempatan untuk berkontribusi menulis lagu Scientist Apprentice serta Marigold dalam album In Utero. Bahkan di lagu Marigold, dia jadi vokalisnya, malahan Kurt Cobain yang jadi gitarisnya. Ini menunjukkan kalau talentanya dalam seni musik nggak bisa dianggap remeh. Kematian Kurt Cobain di tahun 1994 bikin dunia terkejut, apalagi buat Dave Grohl dan Chris Novoselic yang anggota asli Nirvana. Mau nggak mau karena leader bandnya udah nggak ada, terpaksa Nirvana pun bubar. Setelah Nirvana bubar, Grohl pun pergi ke sebuah daerah di antah berantah di Irlandia selama beberapa bulan untuk nenangin diri. Dia udah mulai goyang sama tujuan hidupnya dan sepertinya kehilangan arah. Setelah nenangin diri, dia pun mulai mendapat kekuatan baru lagi serta ingin lagi bermusik dan balik lagi ke Amerika Serikat. Grohl langsung bikin rekaman sebanyak 15 demo, di mana semua demo itu dia bikin sendiri, mulai dari jadi vokalis, gitaris, hingga drummer. Project ini dinamainya Foo Fighters. Setelah dia merilis semua rekamannya, Grohl baru merekrut anggota lain, dan di band inilah Grohl jadi gitaris sekaligus frontman, dan meninggalkan posisi drum yang selama ini udah lengket sama dia. Foo Fighters sampai sekarang masih aktif, ya walaupun sempat hiatus tahun 2012, nama Grohl sekarang dikenal sebagai salah satu legenda rock. Skillnya dalam menguasai berbagai alat musik nggak bisa dianggap remeh. Nggak cuma itu, Grohl juga dianggap sebagai salah satu drummer paling top sepanjang masa. Nah, gimana guys? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like ya. Dan kalau kalian punya cerita atau tanggapan tentang Grohl, bolehlah cerita di kolom komentar. Terima kasih nih untuk kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya tentang musisi legendaris.
Saya Edi pamit undur diri, bye.